Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi sama Desmai hari ini di video baru ya. Video baru kita hari ini seperti biasa mau diisi sama sharing tentang salah satu materi yang juga aku sampaikan di grupku, yaitu mengenai tips untuk keluar dari kondisi stagnan. Nah, ada yang relate nggak? Kondisi stagnan yang seperti apa sih? Nah, kondisi stagnan yang kita maksud di sini adalah keadaan dimana kita ngerasa stuck, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak ngerti harus seperti apa, kehilangan motivasi, terus juga kehilangan semangat yang pastinya. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang berbahaya banget ya untuk kita, apalagi kita yang pebisnis ya. Karena apa yang kita bangun dengan susah payah ya kan, dengan kerja keras, dengan disiplin, ketika sudah mulai memasuki feeling dimana kita ngerasa ini kondisi udah stuck di sini nih, ya kan, nggak tahu harus ngapain lagi nih. Ada beberapa tips dari Desmai yang mungkin teman-teman bisa terapkan supaya bisa move on ya, jangan sampai stuck. Nah, kalau dipertanyakan ya kondisi stagnan ini nih datangnya dari mana sih ya? Jadi sebenarnya kondisi stagnan itu biasanya adalah akumulasi dari pemikiran yang berlarut-larut gitu ya, yang berjalan terus sehingga menjadi akumulasi, dan itu tuh membuat kita akhirnya nyangkut di situ gitu. Dan yang paling menjadi faktornya adalah biasanya tujuan yang nggak jelas. Itu pernah nggak sih? Jadi kita kan yang berbisnis nih, kita jalan terus tapi kita nggak punya tujuan yang jelas nih. Nah, itu dari waktu ke waktu karena tujuannya nggak jelas, mau dapetin apa, targetnya apa. Karena ketidakjelasan inilah yang menyebabkan kita ngerasa jenuh, abis itu stuck deh, nggak tahu lagi mau ngapain. Belum lagi kalau ngerasa nggak ada tantangannya. Itu banyak banget terjadi di orang-orang yang senangnya bilang gini, saya sih jalanin aja sih mbak ya. Jadi tujuannya nggak jelas dan nggak ada tantangan, dia nggak mau target, dia nggak mau ada program kerja yang jelas gitu ya. Pokoknya jalanin aja lah gitu, seada-adanya waktu. Kalau promosi ya promosi gitu kan. Nah, ini juga penyebab yang sangat kuat gitu untuk seseorang merasakan kondisi stagnan dalam prosesnya dia. Belum lagi ketika bilang jalanin aja lah mbak ya, saya sih pokoknya ngalir aja, terus income-nya juga kurang gitu dari yang dia harapkan. Mungkin waktu awal ya dia berpikir bahwa oh kalau di MCI nih misalnya ya, kalau di MCI itu income-nya besar ya, bonusnya juga besar, dibayar 3 kali sehari. Tapi karena dia punya pola pemikiran yang tadi jalanin aja, itu akhirnya yang membuat dia income-nya kurang karena tidak ada tujuan yang jelas, tidak mau ada tantangan, income-nya kurang. Jadi ya udah, seiring berjalannya waktu bingung deh mau ngapain. Sekarang kalau udah tahu penyebabnya apa ya kan, coba deh direfleksikan ke diri sendiri, bener nggak faktor-faktor tadi relate nggak dan terjadi nggak di dalam diriku. Apa aja tadi? 1, tidak ada tujuan yang jelas. 2, tidak mau ada tantangan. 3, income-nya juga kurang ya. Apakah 3 ini relate? Silahkan dijawab sendiri ya. Sekarang kita akan mencari solusinya seperti apa nih. Nah, sekarang untuk mengatasi kondisi stagnan, pertama, sadari dulu ya teman-teman bahwa satu-satunya yang berdiri di kondisi ini adalah diri kita sendiri. Sehingga kalau misalnya kita mau move on, mau bisa punya pikiran untuk melakukan lebih, action lebih, atau apapun yang bisa membuat kita maju lagi ke depan, ya kita harus sadarin bahwa itu tanggung jawab kita sendiri ya, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi tanggung jawab kita sendiri berarti kita yang harus bisa memimpin diri kita sendiri. Berarti apa? Tujuannya ditetapkan dulu, keputusan yang mau diambil apa, action yang akan segera dilakukan apa ya. Ini semua kan berkaitan dengan diri kita sendiri teman-teman, komitmennya seperti apa gitu. Jadi kalau sudah terciptalah komitmen dan tahu apa yang harus dilakukan, maka kita gampang untuk keluar dari kondisi stagnan. Nah, terus ada orang yang pasrah dengan kondisi stagnan ini. Pasrah tuh dalam artian ya dia cuman meratapin aja kondisi ini terjadi, aku udah nggak tahu harus ngapain lagi,
aku stuck, jaringanku stuck, memberku nggak berkembang, memberku pindah bisnis, atau jaringanku rontok. Terus akhirnya dia berpikir bahwa keadaan ini terjadi selamanya. Nah, ini jangan. Kalau kita misalnya berpikir bahwa kondisi ini terjadi selamanya, maka artinya kita berhenti dong di bisnis itu. Kita berhenti dong melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kita. Kan siapa yang rugi? Ya, jadi kalau misalnya ada di kondisi stagnan, pola pikir kita harus yang growth mindset, bahwa kondisi ini bisa berubah kalau aku juga berubah. Ya, kondisi ini akan ada hasil yang berbeda kalau aku juga melakukan cara-cara yang berbeda. Ya udah, berarti yakinin aja bahwa setiap yang kita lakukan selalu ada hasilnya. Dan jangan lupa untuk memvisualisasikan apa yang ingin kita capai. Ya, jadi penting banget ya untuk bisa membangkitkan diri sendiri dengan growth mindset ini. Ya, seperti yang teman-teman tahu kan ada dua ya mindset ya, growth mindset sama si fixed mindset. Kalau fixed mindset bilang bahwa kondisi itu sudah terjadi saklek, tidak bisa dirubah-rubah gitu. Tapi kalau kita pakai growth mindset, kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh dinamis, bisa berubah, bisa dipelajari, ya kan. Jadi kita lebih bisa fleksibel dan lebih bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubah-berubah ini. Nah, selanjutnya kondisi stagnan itu bisa terjadi juga karena kita terlalu banyak mengambil porsi di berbagai hal, ya. Sementara kalau kita memang mau tetap growth, ya, sebaiknya di awal itu ambil dulu satu expertise-nya kita apa. Ya, jadi misalnya, oh saya sih Mbak, kalau di produk MCI saya lebih suka nih ngebahas tentang biogas, karena menurut saya biogas itu menarik sih gitu ya, dan ada tantangannya sendiri untuk kita bisa menjelaskan kepada orang lain, untuk memantau, memandu orang lain cara menggunakannya, sehingga kita sendiri juga jadi lebih teredukasi tentang produknya. Nah, berarti untuk kita bisa ada semangat terus ya untuk jalan, ambil expertise-nya di situ. Ya, menjadilah seorang yang expert di penjualan biogas gitu. Maka orang-orang ketika dia butuh produk untuk kesehatan dalam bentuk alat dan dia memilih produk MCI, kita akan diingat sebagai seorang yang ahli mengenai biogas, dan orang tersebut otomatis akan menghubungi kita untuk dapetin informasi atau untuk belanja biogasnya sama kita gitu. Jadi setiap orang itu punya medan tempurnya masing-masing. Tinggal ambil aja mau menjadi expert di mananya. Apakah di produk? Kalau produk apa? Apakah di bisnis ya? Kalau di bisnis berarti mau mempersuasi orang lain dengan cara yang seperti apa? Karena kan setiap orang nih beda-beda ya cara mempersuasi prospekannya gitu ya kan. Jadi dari situlah kita merasa ada tantangan baru dan kita nggak akan terjebak di kondisi stagnan. Selanjutnya, ada nggak nih yang suka ngebanding-bandingin dirinya sama diri orang lain? Ada nggak yang suka ngebanding-bandingin proses dia sama prosesnya orang lain? Ya, misalnya, oh enak banget ya dia, pantesan aja sih dia cepet nih ya naik levelnya, cepet nih dia dapet tiket tripnya. Ya dia kakinya kiri kanan jalan, dia punya jenderal juga banyak. Ya kalau misalnya aku gimana coba? Coba lihat aku harus kerja sendiri, ya kan? Dan bla 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 bla, yang dia selalu membandingkan proses dia sama orang lain gitu, skill dia sama orang lain dan segala macamnya. Nah, yang seperti ini teman-teman jangan dilakukan. Kita semua harus jalan di track kita masing-masing. Pakai kacamata kuda, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatnya lurus, ya kan? Lihat lurus aja sejauh mana kita bisa berjalan, ya kan? Menapaki proses-proses kita. Kalaupun ada yang harus dievaluasi, kira-kira itu apa? Berarti kembali ke upline-nya. Tolong dong upline bantu evaluasi. Selanjutnya apa yang harus dikerjakan ya upline ya, tolong dong bantu arahin gitu, sehingga kita akan sibuk, akan asik dengan proses kita sendiri ya. Kondisi stagnan itu kadang-kadang juga karena kita kebanyakan noleh-noleh yang bukan urusan kita, yang kita mau kepoin dan atau nggak sengaja gitu ya ngelihat, akhirnya ada rasa insecure di dalam diri, akhirnya stagnan, nggak ngerti mau berpikir apa karena kebanyakan ngeliatin orang lain. Jangan ya. Nah, yang terakhir ya, kalau mau keluar dari kondisi stagnan, kalau sudah tahu tujuannya, kalau sudah tahu apa yang mau dikerjain, ini ingat, ketekunan itu juga satu kunci ya.
Jadi lakukan kalau misalnya teman-teman memang merasa bahwa sudah ada nih yang mau dikerjain, actionnya bakalan seperti ini. Lakukannya bukan sekali 2 kali aja, tapi lakukan dengan ketekunan. Ya, jadi orang sepinter-pinternya tapi kalau dia mengerjakannya sesekali aja dia tidak akan dapat hasil juga. Tapi orang walaupun dia nggak pinter, dia kerjakan terus secara tekun, ya, dan dia kerjakan lagi. Akhirnya dia bisa lihat, oh yang sebelumnya nih, walaupun dia nggak pinter ya, dia lihat tuh yang sebelumnya dia kerjain. Oh berarti ini harusnya dirubah di sini nih. Ya karena orang biasanya ya belajar dari kesalahan. Ya padahal lebih baik sih belajar dari kesalahan orang lain. Tapi kalau ada seseorang yang belajar dari kesalahan dia sendiri, ya bagus juga, nggak apa-apa. Berarti dia tahu ya kekurangan dia di mana. Maka kalau dia tekun, dia kerjakan lagi. Kalau ada yang kurang, dia perbaiki lagi, dia kerjakan lagi menjadi lebih sempurna. Maka cepatlah dia akan berproses di sana. Karena dia belajar dari kesalahan yang terus dievaluasi dan diperbaiki. Ya, jadi percuma kalau misalnya kita rencananya banyak, impiannya banyak, ya program kerjanya banyak, tapi dilakukan hanya sesekali. Gimana? Ya nanti stuck juga tetap dong. Nah di grup meeting yang saya lakukan di tim saya, materi ini tuh menurut mereka itu memang banyak mengena ke yang mereka rasakan dan yang mereka lakukan. Relate gitu ya. Ya jadi kalau saya pribadi memang senang banget mengajak orang-orang atau tim saya untuk lihat ke dalam diri dulu ya, sebelum bikin alasan yang menunjuk ke orang lain ya kan. Lebih baik evaluasi diri sendiri dulu ya, jadi memimpin diri sendiri dulu, menjadi leader ke diri sendiri dulu, baru kita memimpin teman-teman tim kita ya, baru kita mungkin lebih peka terhadap situasi di sekitar kita. Ya apa yang harus ku perbaiki ya, yang berkaitan dengan lingkungan ini, yang berkaitan dengan member-memberku, bagaimana aku membantu mereka mencapai impiannya. Nah itu semua nanti dikerjainnya ketika kita udah bisa balikin dulu untuk evaluasi ke dalam diri kita. Ya memang Mbak Desma nggak pernah stagnan, sering lah ya, siapapun ya yang mungkin yang menjalani dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, ya pasti pernah merasakan yang namanya stagnan, bingung harus gimana lagi gitu ya, kayak mati akal aja ya. Tapi ya karena kita selalu mau berpikir tentang kondisi yang mau kita perbaiki, akhirnya kita mau lebih buka mindset gitu, mau lebih ngelihat secara luas lagi. Kalau saya biasanya ya selain tanya upline misalnya, saya juga senang mengikuti orang-orang yang memang ada di bidang ini gitu, di bidang ya mungkin di bidang sales marketing gitu ya, di bidang self development gitu. Jadi kayak misalnya tentang ilmu NLP, ya saya lebih suka mengikuti orang-orang itu supaya saya dapat pembelajaran yang nanti bisa saya evaluasikan ke diri saya sendiri gitu. Jadi enak banget, kayaknya semua proses tuh enak-enak aja, nggak ada yang beban, nggak ada yang mengecewakan kalau misalnya kita udah bisa mimpin diri kita sendiri dulu. Oke, jadi semuanya ya balik ke diri masing-masing ya. Bagaimana mensiasati kondisi stagnan ini dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda lagi dari yang sebelumnya. Ya mungkin memang teman-teman masih nggak punya bayangan harus melakukan apa. Ya setidaknya dengan video ini teman-teman nanti bisa evaluasi ke dalam diri sendiri, sehingga menemukan nanti pola yang baru yang mau diterapkan yang seperti apa. Jangan lupa konsul juga ke upline-nya ya, karena kita nggak bisa mau sukses kerja sendirian, pasti perlu bantuan, baik itu dari upline kita dan dari tim bisnis kita. Oke, itu aja dari Desma ya. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Tidak ingin menggurui, di sini hanya sharing, siapa tahu bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya lagi. Terima kasih ya, dadah, Desma pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.